Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Peksi Haji dari kelas Musiro, program AI Mastery Orbit Future Academy angkatan keempat. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sentimen dan model klasifikasi untuk dataset Pilkada DKI tahun 2017. Hal yang melatar belakangi saya memilih dataset ini adalah yang pertama, pemilihan gubernur DKI sebagai cerminan pemilihan gubernur lainnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kemudian yang kedua, Twitter sebagai salah satu media kampanye. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini media sosial menjadi alat atau media kampanye yang sangat masif. Dan Twitter adalah salah satu media sosial yang dapat dengan mudah kita ambil datanya. Kemudian adanya polaritas pendukung atau pemilih untuk setiap pasangan calon. Tujuannya dari penelitian ini adalah yang pertama, pemahaman terhadap preferensi dan keinginan pemilih, kemudian efektivitas kampanye, dan juga melihat identifikasi isu-isu penting yang ada. Dataset yang saya gunakan adalah dataset yang bersumber dari Kaggle. Ini adalah dataset mengenai sentimen eh, kampanye atau sentimen pemilihan gubernur DKI tahun 2017. Ini adalah cuplikan datanya. Kemudian ini adalah distribusi datanya. Saya buat distribusi berdasarkan polaritas dan juga distribusi calon. Jadi dari 900 data yang dimiliki, 900 baris, terdapat 450 data yang memiliki polaritas negatif dan 450 lainnya berpolaritas positif. Ini cukup atau sangat seimbang ya. Begitu juga untuk setiap distribusi calonnya, yakni terdapat tiga paslon, Mas Agus dan juga Mbak Silvi, kemudian Pak Ahok dan juga Pak Jarod, serta Pak Anies dan juga Pak Sandi. Kemudian ini adalah hasil workbook-nya. Mungkin untuk lebih baiknya kita akan bergeser ke slide atau ke Google Collaboratory. Oke, sebelumnya kita harus install dulu beberapa package yang kita perlukan. Kemudian ini adalah datanya tadi sudah saya perlihatkan. Kemudian sebenarnya kita juga perlu melakukan ini ya, explore apa persiapan data dalam hal ini kita cek duplikasi datanya gitu karena ada duplikat data juga akan mengubah hasil, apalagi kalau misalnya duplikasinya banyak gitu ya. Dan kebetulan di sini sudah tidak ada data yang terduplikat, kemudian kita lihat sentimennya ada apa saja, ternyata hanya ada negatif dan juga positif, kemudian kita gambarkan distribusinya seperti ini, dengan jumlahnya positif ada 450 dan negatifnya ada 450. Kemudian untuk pasangan calon ternyata ada tiga pasangan calon, Pak Ahok dan juga Pak Jarot, Pak Anies dan juga Pak Sandi dan juga Mas Agus dan juga Mbak Silvi. Kemudian ini adalah untuk distribusinya, masing-masing memiliki 300 dataset atau 300 entry data. Kemudian di sini melakukan pembersihan data ya. Di sini ada stopword yang diberikan oleh pembuat dataset ya. Kemudian kita lakukan beberapa model preprocessing. Sama kita kecilkan dulu, kemudian kita hapus beberapa eh, simbol-simbol ya. Kemudian kita pakai eh, tokenisasi dan juga menghapus stopword. Kemudian kita lakukan limit Nah, setelah selesai, kita cetak dalam kolom baru yakni tweet bersih. Hasilnya jadi seperti ini ya. Misalkan kita lihat nih, banyak akun cloning seolah-olah pendukung hashtag Agus Silvi. Sini banyaknya hilang. Jadi akun cloning pendukung menyerang paslon opini, bla 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 bla. Seperti itu. Oke, setelah itu, nah ini contohnya ya. Kita lihat di sini adalah data yang kelima. Tweet kotornya itu aneh deh, lebay masa ini sangkut pautkan sama kandidat cagup. Anda lebay seperti yang Anda dukung. Hashtag Agus Silvi. Kemudian tweet bersihnya menjadi aneh deh, lebay sangkut pautkan kandidat cagup lebay dukung. Jadi kita lihat ya beberapa ini hilang gitu. Seperti misalkan kalau misalnya ada hashtag, ya dia hilang. Kemudian semuanya jadi huruf kecil gitu ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian karena kita lihat di sini sentimennya masih berupa objek gitu ya, masih berupa objek, maka kita ubah menjadi dia numerik supaya kita bisa
oleh di tahap selanjutnya. Untuk itu, kita membuat suatu definisi fungsi polaritas, ya, kemudian kita aplikasikan. Jadi kalau misalkan dia berisikan positif, hasilnya returnnya satu, dan jika dia negatif, hasilnya -1. Jadilah seperti ini. Oke, kemudian kita bagi ya untuk paslon pertama labelnya positif, paslon pertama negatif, sampai dengan paslon ketiga yang positif. Kita lihat misalkan cukup satu ya di sini kita lihatnya untuk dataset Pak Ahok yang positif gitu ya. Di sini ada 150 entry gitu ya dengan dua kolom karena saya hanya ambil dua kolom terakhir ini titulasi dan juga label. Sini ya, hanya ambil dua kolom terakhir ini saja. Oke, kemudian kita coba lihat nih wordnya seperti apa sih, kata-kata yang sering munculnya seperti apa sih gitu. Oke, masing-masing kita lihat di sini. Nah, pertama misalkan untuk ini paslon Agus Silvi gitu ya yang positif dulu. Ternyata seperti ini. Ada kata AHY, ya, singkatannya namanya Mas Agus gitu kan. Kemudian ada pilkada, smiling A, kemudian smiling face, gitu ya, Jakarta. Ya ada kata-kata juga yang tidak menjadikan Mas Agus modelnya. Seperti di sini ada Anies, Ahok gitu ya. Kemudian kalau yang negatifnya ini seperti apa? Ada kata kalah nih besar, cukup besar ya. Face, sama nih ya. Ada kata face juga di sini. Kata face yang positif, negatifnya juga ada kata face. Kemudian ada AHY juga, Pilkada DKI, negatif, eh, rakyat, dan lain sebagainya. Dan kita lihat nih kalau misalkan Pak Ahok dan Pak Jarot, positifnya seperti apa. Ada hand victory, victory, hand kerja, Ahok, BTP, Jarot, pemimpin, gitu ya. Jakarta, menang. Ada lilin, nggak tahu nih apa ini, gitu ya. BTP tadi. Nah, kalau yang negatifnya seperti apa? Lagi ada kata Ahok tentunya, gitu ya. Ahok Jarot, Jarot, warga Joy, menang, Tier, gubernur, pilih, Fest. Nah, kalau Fest ini mirip sama ini ya tadi, di Mas Agus gitu ya banyaknya. Kemudian untuk Pak Anies, yang positifnya seperti apa? Oke, Hen, kemudian ada menang, Jakarta, Anies gubernur, Anies Sandi. Yang negatifnya seperti apa? Kalah, Anies Sandi, menang. Nah, ada kalah atau menang. Kemudian kampanye, program gitu ya. Fitnah, politik, mendukung, bla bla bla. Kemudian kita lakukan feature engineering. Oke, pertama kita pisahkan dulu datasetnya menjadi eh, X dan juga Y ya. X-nya adalah dataset tweet bersih, kemudian Y-nya adalah datasetnya yang label, kolom label. Kemudian digunakan feature extraction-nya menggunakan TF-VDF dan juga Ngram. Ngramnya kita setting dengan range 1,1. Sebenarnya saya sudah mencoba dengan beberapa variasi, tapi yang saya lihat 1,1 adalah hasil terbaik. Kita lihat jumlah fiturnya yang ada ternyata terdapat 2.675 fitur. Oke, kita lihat fiturnya ada seperti apa, gitu ya. Kita buat matrix, kita buat dataset, kemudian kita coba untuk memilih, gitu ya kan. Kita pilih ini dengan feature eh, selection. Dalam hal ini menggunakan C-square. Kenapa nih saya pakai 450 gitu ya? Sebenarnya saya coba-coba gitu ya dari 1.000, kemudian saya turun 500, saya turun lagi jadi 300. Ternyata dia terdapat titik puncaknya gitu ya. Itu di angka sekitar 450 gitu. Mungkin angka ini bukan yang tepat gitu. Tapi dari yang saya coba, yang terbaik adalah yang 450 nih fiturnya. Makanya saya pilih 450. Jadi original fiturnya ada 2.675, tapi saya hanya memilih sebanyak 450 fitur terbaik. Kemudian kita lihat nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya adalah nilai-nilai square-nya ya. Setelah itu kita urutkan dari yang terbesar, terkecil, ini besar sekali ya, hand. Tadi kita lihat ya di eh, hampir semua paslon itu ada kata hand gitu ya. 16, sekian, 16,8 sangat tinggi. Sementara posisi kedua ada oke. Ini langsung jeklik gitu ya. Setengahnya ya, selisihnya cukup jauh gitu. Dan yang terkecil ada ini kiriman nol gitu ya.
Nah, kemudian kita pilih 450 itu, setelah terpilih, jadilah seperti ini, gitu ya, hasil pemilihannya. Nah, total jadi 4, terdapat 900 baris dengan 450 kolom. Kolomnya tadi adalah eh, fitur-fitur yang terpilih, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan modeling. Dalam hal ini saya akan melakukan dua modeling, yakni Bernoulli Knife Bias. Kenapa menggunakan Bernoulli? Karena label yang kita miliki kan cuma dua tuh, ya kan? Jadi lebih baik menggunakan Bernoulli daripada menggunakan multinomial. Kalau multinomial lebih dari dua, oke. Tapi kalau misalkan cuma dua, ya Bernoulli aja lah. Kita tahu lah teorinya seperti apa. Kemudian untuk test speed-nya saya gunakan test case-nya 0,2. Artinya 20% dataset digunakan untuk testing dan 80% digunakan untuk training. Oke, model yang pertama, Bernoulli Bias. Oke, kita simpan. Kemudian model yang kedua, di sini ya. Kemudian model yang kedua itu adalah MLP classifier atau di sini dia multi multi layer perception classifier. Oke, di sini parameternya semuanya default ya, begitu juga tadi di Naive Bias. Kemudian kita save. Kemudian kita lihat evaluasi modelnya seperti apa. Ini untuk yang model pertama, sorry, untuk model Bernoulli Bias. Konversi materinya seperti ini. Kita lihat bahwa di sini terdapat 24 data yang harusnya dia dikategorikan positif, tapi dia, sorry, dia harusnya dikategorikan positif, tapi dia dikategorikan negatif, dan terdapat 7 yang harusnya dia dikategorikan negatif, tapi dia dikategorikan positif. Sementara untuk model yang kedua, yakni MLP classifier, lihat bahwa dia true positifnya naik gitu ya. Tapi bagian sininya dia turun gitu. Nah, sininya dia naik, dia turun, sininya dia naik. Kemudian kita lihat coba classification reportnya seperti apa sih supaya lebih jelas gitu ya daripada kita hanya sebatas melihat confusion matrixnya. Untuk model yang pertama, Gaussian bias, dia memiliki akurasi 0,83. Oke, kita lihat presisinya seperti apa. Presisinya cukup jauh nih antara label min 1 dan juga 1. Ya. Lebih dari 10%. Recall-nya juga sama, selisihnya cukup jauh. Tapi advance score-nya cukup bagus, selisihnya ya hanya 3%-an lah. Dan kita lihat ya, ini untuk support-nya, dia eh, dataset yang terambil itu berimbang 91 dan juga 89. Sebenarnya bisa 90-90 ya, tapi model ambilnya 91 dan juga 89. Ini karena kita menggunakan trend test split. Kalau misalkan tidak, kita hanya sebarang apa pakai random. Acak hanya sebatas random gitu ya untuk ambil, belum tentu bisa seperti ini. Karena trend test split itu dia tidak sebatas random, tapi dia adalah eh, random yang ini ya, dia dia eh, saya lupa istilahnya. Intinya dia jadi lebih baik gitu. Certified random sampling, sorry. Gitu. Karena dia certified, dia akan menghasilkan proporsi yang bagus gitu. Oke, kemudian kita lihat untuk model yang kedua. Model yang kedua, dia sebenarnya di sini cukup bagus ya precision-nya. Tapi recall-nya, aslinya 20%. Gitu ya. Advance score-nya, selisihnya 5%. Ya masih oke lah. Akurasinya 0,76 di bawah ya. Di bawah ini jelas. Advance score-nya juga di bawah. Tapi kita nggak bisa nih langsung, oh dipilih nih model yang pertama gitu ke binomial naive Bayes. Tidak, kita harus lakukan cross validasi dulu, gitu kan, validasi silang. Coba nih setelah melakukan cross validation di sini banyaknya 10 kali validasi ya, SS-nya sama 0,2, random state-nya 42. Kita lihat nih rata-rata akurasinya. Rata-rata akurasi untuk model pertama binomial naive Bayes adalah 0,813888. Dengan range-nya paling kecil dia di sini mana nih? Ini ya 0,77. Nilai terbesarnya adalah 0,83. Kemudian kalau misalkan model yang kedua, ML Classifier, dia rata-ratanya 0,809. Beda sedikit lah ya sama ini. Secara rata-rata. Tapi
Kita jangan hanya lihat rata-rata saja, kita juga lihat jangkauannya seperti apa. Jangkauannya di sini itu paling kecilnya itu 0, ini ya 0,74. Yang terbesarnya itu sampai 0,86. Memang terbesarnya si MLB ini dia lebih tinggi, tapi dia jangkauannya juga lebih luas gitu, lebih lebar. Dan rata-ratanya dia juga lebih kecil. Maka dari itu saya memilih model yang pertama gitu ya. Model binomial naive Bayes gitu. Nah, kemudian kita coba lakukan di binomial model. Dengan model yang pertama ya, karena saya pilih model yang pertama. Oke, misalkan input teksnya seperti ini. Pilihan mencerminkan yang memilih. Ya, coba nih klasifikasikan. Hasilnya apa? Ternyata dia klasifikasikan. Ini merupakan tweet positif. Kita coba pakai kata yang lain. Misalkan, nah, janjimu manis. Apakah bisa kerja? Coba ya, kita lihat ini. Dan dia tweet positif juga. Sini klasifikasinya positif. Ya, seperti itu ya. Kita akan kembali ke chat presentasinya. Oke, ini tadi workload-nya ya. Kalau misalkan dibuat tabel jadi seperti ini, terlihat bahwa sebenarnya untuk satu paslon, tweet positif sama tweet negatifnya tidak begitu banyak perbedaan gitu ya, terutama kata-kata yang sangat mendominasi gitu. Pastinya ada namanya gitu, terutama nama calon gubernurnya bukan wakilnya. Seperti di sini tidak ada kata Mbak Silvi nih. Ya. Nah, kemudian eh, di sini juga tidak begitu terlihat adanya program kerja yang diutarakan gitu ya sama para orang-orang Twitter ini gitu. Kemudian tadi proses datanya kita sudah lihat, ini adalah modelingnya yang dipakai, hasilnya seperti ini, sehingga yang diambil adalah yang binomial naive Bayes. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, program kerja tiap paslon tidak terlalu menjadi bahan diskusi di media. Ya, kita lihat tadi itu ya, banyak kan ya, cuma namanya doang, kemudian ya sedikit saling serang mungkin ya. Kemudian tweet negatif juga tidak begitu mengarah ke hujatan atau ujaran kebencian. Ini kita harus bersyukur gitu ya. Cuitan-cuitan negatifnya juga cukup normal. Meskipun mungkin kalau misalnya kita ambil data set lain atau data setnya lebih banyak, hal ini bisa jadi terjadi gitu ya. Ujaran kebencian dan juga eh, serangan terhadap individu. Gitu. Kemudian Bernoulli Neves menjadi model terbaik dalam klasifikasi data yang diberikan. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Silakan untuk berkomentar, silakan untuk berdiskusi di kolom komentar. Nanti juga link GitHub-nya akan saya taruh di kolom deskripsi. Silakan kita berdiskusi dan saling memberi masukan dengan baik. Saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.